Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mekatronika Manakara, pada kesempatan kita kali ini saya akan mencoba mereview bagaimana proses mensablon rangkaian pada papan PCB tampak bagian atas dan tampak bagian bawah dengan menggunakan metode transfer paper secara manual tanpa menggunakan setrika. Sebelumnya kita sudah menyiapkan hasil printout layout gambar rangkaian pada kertas HPS dengan menggunakan printer jenis laser yang menggunakan tinta bubuk, atau bisa juga kita print out pada printer biasa kemudian kita fotokopi. Ini adalah daftar peralatan yang kita gunakan untuk melakukan proses penyablonan. Gambar layout kita potong sesuai dengan dimensi PCB. Selanjutnya kita bersihkan permukaan PCB bagian bawah dengan menggunakan amplas halus sehingga kotoran tidak ada yang menempel. Kita tempelkan rangkaian pada permukaan papan PCB. Kita sama ratakan pinggirnya sehingga benar-benar pas pada permukaan papan PCB. Kemudian campuran autan dan air yang sudah kita campurkan ini kita semprotkan pada permukaan kertas. Kemudian kita oleskan secara merata pada permukaan kertas rangkaian layout PCB. Kita usahakan rangkaian atau posisi kertas tidak bergeser pada permukaan papan PCB. Seluruh permukaan kertas kita olesi dengan autan secara merata. Setelah autan dioleskan secara merata, kita menggunakan plastik transparan ya. Plastik transparan yang biasa digunakan untuk sampul. Kita letakkan pada permukaan kertas. Kemudian kita gosok dengan menggunakan gagang gunting, atau mungkin biasa juga menggunakan uang koin secara merata pada permukaan jalur. Kita tekan dan kita usahakan rangkaian layout tidak bergeser pada permukaan papan PCB.
Setelah permukaan rangkaian kita gosok secara merata, selanjutnya kita melepas plastik pengalas. Jika kesulitan, bisa juga menggunakan air, ya. Kita rendam dalam air. Setelah kita lepas, kita buka kertas layout PCB, maka kita dapat melihat di sini rangkaian yang tadi berada pada kertas yang kita print out berpindah pada permukaan papan PCB. Jika hasil yang kita lakukan baik, menggosoknya juga baik, maka rangkaian akan benar-benar pindah dari kertas ke permukaan papan PCB. Ini contoh yang sudah kita lakukan proses penyablonan pada PCB lainnya. Tahap selanjutnya adalah memperbaiki jalur yang kurang maksimal, jalur yang putus, atau jalur yang kurang baik dengan cara menggunakan spidol permanen jenis OHP permanen. Kita menyambungkan bagian-bagian yang jalur bermasalah, putus, atau jalurnya bersentuhan dengan jalur yang lain. Setelah penyablonan tampak bawah pada papan PCB selesai, langkah selanjutnya adalah proses hatching. Setelah proses hatching selesai, selanjutnya kita membersihkan permukaan jalur papan PCB sehingga tembaga atau jalur rangkaian dapat kelihatan. Di sini kita membersihkan permukaan papan PCB dengan menggunakan bensin dan dengan cara mengoleskan ke permukaan dari papan PCB, kemudian kita gosok sampai benar-benar bersih dari kotoran sisa penyablonan. Kita lakukan pengoboran dulu pada kaki-kaki komponen, pada pad-pad yang sudah tersedia dengan menggunakan bor tangan, bor PCB dengan diameter mata bor 0,8 untuk komponen kaki resistor, kapasitor, dan IC. Sedangkan untuk pin head kita menggunakan diameter 1 mm. Setelah penyablonan bagian bawah selesai, jalur komponen bagian bawah, selanjutnya kita lakukan proses penyablonan gambar komponen tanpa atas. Kita siapkan printout komponen atau simbol komponen tanpa atas.
Kemudian kita lakukan proses penyablonan seperti yang kita lakukan pada penyablonan tampak bawah. Setelah proses penyablonan tampak bagian atas, kita bersihkan dari sisa-sisa kertas yang menempel, kemudian kita lapisi dengan menggunakan vernis atau pilox yang jenis clear, sehingga tulisan tidak mudah pudar atau rusak. Demikian proses penyablonan papan PCB tampak bawah dan tampak atas. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.